selamat pagi, siang, dan malam bagi penonton YouTube kita di Tourism Creative Studio. Selamat datang di acara Bapidara, Bapandiran, Pariwisata. Senang sekali hari ini bertemu kita di episode selanjutnya ya, masih dalam rangka kegiatan rapat koordinasi pemasaran pariwisata di Kalimantan Selatan tahun 2024. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama narasumber yang luar biasa tentunya, dan saya perkenalkan dulu, ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Adi Aryadi Nur MSI. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ari. Selamat datang Bapak di podcast kami. Mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya, dan terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Senang sekali kami dari tim Dispar Kalsel juga mengundang Pak Aryadi untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol Pak. Jadi Bapidara ini memberikan informasi Pak, informasi, edukasi, dan tentunya motivasi juga untuk para pelaku usaha pariwisata di Kalimantan Selatan. Nah kawan-kawan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di Tourism Creative Studio di Bapidara, Bapandiran, Pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, mohon izin Pak, boleh Pak sedikit kita ngobrol-ngobrol cerita perjalanan Pak Ari ini hingga saat ini menjadi kepala Bapeda. Ini boleh dong sharing, kita ceritain, mau teman-teman ini pasti mau denger nih. Oh, ini toh ternyata Pak Ari kepala Bapeda. Di mana sih sepak terjang beliau di Kalimantan Selatan? Boleh dong Pak diceritakan sedikit Pak. Jadi saya lahir di Kota Baru 26 Desember 68 ya. Usia mungkin sudah asli 50. Kota Baru. Nah, kemudian kalau dilihat dari pendidikan saya, S1, S2, S3 saya di backgroundnya kelautan perikanan. Kelautan perikanan. Ya sempat saya belajar di ULM S1, kemudian S2, S3 saya di Institut Pertanian Bogor. IPB. Lulusan Bogor. Jadi saya bekerja sempat sejak 94 sampai 2001 itu ada di kelautan perikanan. Oke, baik. Jadi selama 7 tahun. Ngurusi kelautan dan perikanan ya Pak ya. Kemudian 2001 saya sampai 2004 S2 di Bogor, 2003 ya. Kemudian lanjut 2004 sampai 2009 di Bogor. Dan selesai pendidikan di S3 saya langsung ditempatkan di Bapeda. Jadi di Bapeda saya sudah hampir sejak 2009 sampai sekarang sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Wah, ahli banner nih beliau nih sudah nih teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah dipercaya di sana. Itu segelas pengalaman pendidikan dan pekerjaan saya selama ini. Baik Bapak. Pak izin Pak, kira-kira Pak mau nanya nih Pak, tugas utama dan tanggung jawab kepala Bapak dari Kalimantan Selatan ini apa sih Pak? Ya, kalau dari peraturan gubernur ya, Pergubnya Ari, kita punya tupoksi namanya. Tugas tupoksi Bapeda itu secara umum adalah membantu gubernur dalam menyusun perencanaan, mengkoordinasikan perencanaan dari vertikalnya dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Secara vertikal, kemudian secara horizontal kita harus bisa bagaimana membuat program kolaboratif dengan SKPD terkait di level provinsi ya. Jadi kalau istilah kami, Bapeda itu fungsinya adalah integrator agency badan yang bisa mengintegrasikan secara vertikal dan horizontal. Jadi keberhasilan pembangunan itu ditentukan dari aspek perencanaan sebenarnya. Dimulai dari perencanaan. Betul. Jadi kalau istilah kami, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Waduh. Jadi 50% keberhasilan pembangunan itu ada di perencanaan. Nah, pentingnya itu namanya perencanaan teman-teman sekalian ya. Baik. Pak, mau nanya ini juga Pak, visi misi Bapeda ini untuk 5 tahun ke depan ini seperti apa? Ya, kalau bicara visi misi daerah ya, Pak. Hari ini kan kita tahu ada RPJPN baru ya, Kepemimpinan Nasional baru 2025-2045. Itu sudah disusun namanya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, tentunya daerah juga menyusun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Nah, ke depan memang kalau bicara visi misi, Kalsel ini kan kalau bicara visinya itu namanya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan yang maju berkelanjutan menuju Babu Salam. Menuju Kalsel Babu Salam. Nah, jadi di dalam visi daerah selama 20 tahun itu, kita ingin bagaimana Kalsel ini bisa dijadikan daerah
pertumbuhan baru. Wah, Karena di Pulau Kalimantan sini sudah kita operasi ada IKN. Oh, benar sekali. Nah, Ibu Kota Nusantara. Gitu. Nah, IKN ini menjadi daya tarik sendiri untuk menggerakkan ekonomi kita di Kalsel. Ternyata ada daya tariknya, Pak. Sebagai mitranya IKN. Oke. Nah, di situ kita akan mencoba menyusun bagaimana selama 20 tahun kita bisa berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Wah, Terutama di pariwisata nih, nanti bicara pariwisata ya. nanti berbicara Ya, pariwisata juga gitu. tentunya ya, Pak ya. Oh, ini artinya sangat berkesinambungan sekali ya dan berkelanjutan tentunya. Betul. Kenapa kita saat ini sedang dalam pembangunan progres di Ibu Kota Nusantara, apalagi di Kalimantan Selatan. Kalsel Babu Salam ini merupakan pintu gerbangnya ya, Pak Betul, ya. gerbang logistik Kalimantan. Gerbang logistik Itu Kalimantan. sudah dideklar di RPJMN nasional. Oke, baik Pak. Nah Pak, kira-kira Pak di Bapeda ini sendiri Pak, apa sih yang menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka panjangnya Pak? Ada banyak hal ya dalam konsep jangka panjang ini. Kita ada minimal ada 7 transformasi yang harus kita lakukan. Ya, pertama transformasi ekonomi. Kedua sosial, ketiga tata kelola dan seterusnya. Nah, 3 poin ini yang saya bicarakan hari ini adalah terkait dengan ekonomi. Iya. Nah, pergerakan ekonomi kita ke depan itu digerakkan minimal ada 3 prioritas. Prioritas ya Pak ya. Bagaimana hilirisasi industri ke agronya kita kembangkan, ya. Kemudian bagaimana pariwisata utamanya. Iya. Ada Geopark Meratus. Betul. Ya, itu yang harus kita kedepankan nanti sebagai penggerak ekonomi kita yang baru. Penggerak ekonomi yang baru ya Pak ya. Karena kita sudah sadar betul potensi hari ini yang basisnya ke sumber daya tidak terbarukan ya, tambang batu bara. Perkiraan teman-teman Bank Indonesia 15 tahun sudah habis. Nah, benar sekali itu. Nah, ini sudah bergerak bagaimana pariwisata utamanya Geopark Meratus akan menjadi pionirnya lah. Oh, mudah-mudahan. Atau primadona pergerakan ekonomi kita ke depan. Benar. Gitu. Nah, karena kita harus tahu nih ya, yang namanya sumber daya alam itu pasti akan habis ya, Pak, ya. ya. Dan kita harus menemukan ya sumber daya baru nih apa? Tentunya adalah pariwisata. Tentunya apa? Geopark Meratus ya. Nah, ini Pak, terkait juga tentunya peran dari Bapeda itu sendiri Pak terhadap sektor pariwisata itu seperti apa Pak? Oke. Saya kebetulan selain kepala Bapeda ya, saya juga menjadi kepala Badan Pengelola Geopark. Nah, beliau nih kepala Badan Geopark Meratus ya. Iya, jadi saya bertugas bagaimana mengembangkan Geopark ini. Dan hari ini kita tahu Geopark ini kan berdasarkan Perpres nomor 19 ya. Iya Pak. Pengembangan Geopark tahun 2019. Nah, ada fungsi yang paling kita tonjolkan ke depan adalah minimal ada 4 fungsi. Mas. Ada 4 fungsi ya Pak ya. Yang pertama fungsi perlindungan ya, keunikan situs geologi, ada biodiversity, itu keagian hayatinya, kemudian ada geologi diversity, kemudian culture diversity, keanekaragaman budayanya. Nah, kemudian fungsi lain adalah fungsi pendidikan juga nih di Geopark. Ada edukasinya juga. Ada edukasi. Ya, kemudian yang ketiga fungsi pariwisata ya. Nah, ada di Nah, ini bagaimana geowisata berkembang tentunya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bagi masyarakat kita. Ya. Jadi kalau ada suara-suara bagaimana suara-suara sumbang bahwa ke Geopark ini justru masyarakat tidak. Justru sebaliknya. Baik. Akan mensejahterakan masyarakat ada di sekitar benar-benar Geopark ya. Meratus. Iya. Ini benar-benar. Ini yang memang fungsi keempat tadi pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat ikut sertakan dalam pembangunan. Malah ini menjadi subjek dan sekaligus objek pembangunan itu sendiri. Oke, bukan hanya menjadi penonton saja, tapi jadi pelaku juga ya Pak ya. Kita berharap Geopark ini menjadikan mereka sejahtera, bukan sebaliknya. Itu fungsi Geoparknya. Oke, ini artinya benar-benar yang namanya pariwisata berkelanjutan. Betul. Ya Pak ya. Tentunya tidak habis hanya di Geopark, mungkin nanti ada program selanjutnya ya Pak ya. Banyak. Jadi masyarakat merasa diberdayakan, diikutsertakan dalam pembangunan juga nih. Betul. Nah Pak, kira-kira Pak langkah-langkah nih Pak kita untuk dalam menjaga melindungi budaya dan ekosistem di tengah peningkatan wisatawan ini kan kita kan pergerakan pariwisata ini kan semakin tahun semakin meningkat ya. Betul. Pak, ya. Nah kira-kira dari Bapeda ini punya perencanaan apa nih? Mungkin memberikan tambahan untuk merencanakan infrastruktur kah mungkin, dan tentunya kayaknya
pemberdayaan ke masyarakat terus berjalan ya Pak? Betul. Jadi seiring dengan waktu yang berkembang ya, hari ini status Geopark Meratus sudah meningkat dari status Geopark nasional menjadi status Geopark internasional. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan di 2024 ada UNESCO Global Geopark. Masuk di UNESCO Global Geopark, teman-teman. Luar biasa. Waduh. Ini perlu menjadi challenging kita juga ya. Oke, tantangan kita ke depan, bagaimana kita membangun secara bertahap infrastruktur yang dibutuhkan. Oke. Jadi kami kolaboratif dengan beberapa institusi teknis di dinas ya, kayak SKPD. Itu kita bangun secara kolaboratif infrastrukturnya, jalannya, kemudian fasilitas destinasi wisatanya, dan beberapa sumber pendanaan lain swasta juga kita terlibatkan di sana. Jadi kolaborasi dengan pihak swasta pun tidak terlibat juga ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata ini apa kira-kira? Pertama pasti kita ingin bagaimana menjadikan wisata Kalsel itu menarik ya. Iya betul. Nah, bagaimana cara menariknya adalah bagaimana menyediakan atraksi wisata yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, atau dari wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Iya benar. Nah kemudian di sisi lain infrastrukturnya harus dibangun, kemudian SDM-nya yang penting. Nah penting sekali itu peningkatan SDM ya. Iya, tour guide-nya juga harus kita siapkan. Benar. Itu menentukan. Nah termasuk transportasi dari dan menuju tempat wisatanya. Tempat wisatanya juga ya Pak ya, harus. Termasuk ini yang tidak kalah pentingnya pemasaran ya. Iya benar. Marketing dan promosinya. Oke, penting tuh ya Pak ya. Sangat penting. Jadi gimana caranya kita menjual dan memberikan suatu kenangan tersendiri. Benar. Jadi kenangannya dibawa oleh wisatawan untuk bercita kembali dengan keluarga dan sahabat di mana dia berada untuk dia datang kembali. Nah, pemasaran pariwisata tuh melalui event-event. Betul, event-event yang mungkin tidak hanya lokal biasa tapi juga nasional bahkan internasional. Wisatawan mancanegara. Dan berikutnya adalah bagaimana nih menjalin agent travel di beberapa wilayah yang sudah maju, Bali misalnya. Ya termasuk di sini ya. Ya, kemudian Yogyakarta, Lombok. Nah, ini agent travel yang hari ini melayani wisatawan di sana bisa menggandeng kita di daerah untuk menjadikan salah satu destinasi wisata untuk di Kalsel. Nah, ini penting. Ternyata ya. Termasuk maskapainya ya. Maskapai juga tentunya ya. Jadi maskapai penerbangan mungkin kemarin juga sudah ada rintisan. Jadi Lombok, Banjarmasin tuh ada. Ada ya. Sekarang Banjarmasin Bali juga sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau mancanegara saya kira tadi dari kawan-kawan Kemenparkrab ya, sudah Ibu Ayu juga menyampaikan bahwa kita ada lima negara yang menjadi wisatawan dominan ya. Malaysia, kemudian Tiongkok. Ada Kalimantan Selatan ya. Jadi Malaysia ini negara tetangga kita dan satu negara jiran ya. Iya, yang sama-sama rumpun Melayu. Benar. Dan hari ini dia dominan sekali datang ke Indonesia. Ini potensi pasar kita. Potensi ya Pak. Menangkap kesempatan melalui situ ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Ini senang bertanya juga, senang berdiskusi juga tentunya. Kita sebagai masyarakat juga nih Pak, tentunya gimana sih Pak cara masyarakat nih dapat ikut berkontribusi atau memberikan masukan kepada Bapeda nih Pak, terutama program-program pembangunan yang di daerah nih Pak? Ya. Kalau di tahapan perencanaan ya, kita sudah ada semacam SOP-nya sebenarnya. Jadi ada yang namanya Musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Itu dari level kabupaten sampai dari desa, kecamatan sampai kabupaten. Itu di SOP perencanaan. Melalui Musrenbang. Betul. Semua masyarakat, semua stakeholder ya. Kalau bicara pentahelix, semua masyarakat ada di sana ya. Mulai dari akademisi, kemudian swasta, bisnis, kemudian unsur masyarakat LSM. Nah, itu harus terlibat dan kita wadahi dalam bentuk ada namanya musyawarah forum Musrenbang tadi dan ada konsultasi publik juga. Dan yang lebih penting adalah pada saat kita mengeksekusi pembangunan. Itu dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat. Ternyata. Jadi bagaimana mengkolaborasikan di lapangan pembangunan itu tidak lain adalah bertujuan untuk mensejahterakan dan masyarakat harus sadar betul bahwa mereka punya andil dan punya tugas itu tidak hanya pemerintah. Nah, ini dibutuhkan bagaimana partisipasi aktif bagi masyarakat ya, semua level di masyarakat ya, tidak terkecuali.
Pemerintah kan fungsinya sebagai regulator saja ya. Jadi tapi yang menjadi operator kemudian pelaksanaan di lapangan sebagian besar masyarakat dan masyarakat itu sendiri dilibatkan. Iya, pasti itu. Pasti ya Pak. Nah, nih teman-teman nih informasi. Jadi kalau Buan Pian kalau mengikuti acara kegiatan apa segala macam ada musrembang di daerah kalian sendiri, ikuti ya. Siapa tahu memberikan masukan dan sarannya tentunya kepada pemangku-pemangku kebijakan ya, baik itu di tingkat desa, tingkat kabupaten maupun di kota, bahkan di tingkat provinsi. Buat apa? Untuk apa kita memajukan pariwisata di Kalimantan Selatan, Kalsel Babu Salam. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita mendapatkan informasi, edukasi juga tentunya ya dari Pak Aryadi. Beliau merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Senang sekali Pak, kami nih merasa terhormat sekali loh didatangi Bapak hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Aryadi, luar biasa sekali. Dan teman-teman jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen juga di Tourism Creative Studio di konten kita di Bapidara ya. Jangan lupa tentunya teman-teman bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bapidara, Bapandiran, Pariwisata.